kembali lagi di Hitam Putih. Tadi saya sudah mengatakan bahwa ini ada seorang wanita hebat ya. Dia sampai masuk ke majalah Forbes tentang usahanya di bidang entrepreneur. Nah, yang jadi menarik adalah karena dia ini bekas atau mantan seorang TKW ya, mantan seorang TKW yang akhirnya berhasil kuliah ya di Hong Kong, kalau nggak salah berhasil kuliah, ambil S1 dan cum laude. Ya, kita lihat dulu, ini adalah Henny Sri Sundani, mantan TKW yang kini terkenal di dunia. Coba kita lihat. Ini adalah Henny Sri Sundani, mantan TKW yang mendunia karena peduli pada anak petani. Majalah bisnis bergengsi Forbes baru aja merilis daftar bertajuk 30 Under 30 Asia, yang berisikan deretan anak muda yang bermukim di kawasan Asia yang dinilai sebagai pemimpin muda yang menjanjikan, wira swastawan yang berbakat ataupun game changer. Langsung aja, inilah Henny Sri Sundani. Silakan. Saat malam, halo, silakan. Nah, oke. Ini mungkin sebelumnya saya mau tanya dulu, Anda ini katanya mantan TKW. Betul. Mantan TKW itu berapa lama yang lalu ya? Sekitar 4 tahun yang lalu ya. 4 tahun yang lalu ya? Oh, berarti nggak ketemu sama aku ya? 2011 sudah balik. 2011 sudah balik. Tapi jadi TKW sejak? Dari 2005 sampai 2011. Sebelumnya? Sebelumnya sekolah SMK. Sekolah SMK. Kenapa jadi TKW? Nggak ada pilihan, Mas. Kenapa tidak ada pilihan? Karena nggak ada lagi. Tidak bisa kerja di Indonesia? Nggak bisa. Kalau kerja di Indonesia gajinya kecil, saya nggak bisa kuliah. Tidak bisa kuliah. Berarti Iya. Anda jadi TKW untuk biaya kuliah? Betul. Wow, oke. Dan Anda jadi TKW untuk biaya kuliah karena Anda ingin kuliah? Karena saya ingin jadi guru. Karena Anda ingin jadi guru. Kenapa ingin jadi guru? Karena dulu kalau ke sekolah itu jalannya tuh udah 1 jam lebih gitu ke sekolah SD. Terus sering dikasih banyak PR juga sama guru. Terus di rumah tuh belum ada listrik juga kan. Itu ngerjain PR, hidung lubangnya udah item-item gitu. Terus pas nyampe sekolah ternyata gurunya nggak ada gitu. Oh, jadi pengalaman-pengalaman buruk ya, pengalaman buruk. Oke, nah tapi saya dengar katanya Cika, Ya. dia ini sempat jadi TKW terus nggak dibayar katanya. Hah? Oh, jadi pernah dapat majikan dulu yang kurang baik sama Majikan yang pertama itu sebenarnya bukan gak dibayar cuma istilahnya underpayment, jadi cuma setengahnya doang gitu. Kenapa cuma setengahnya itu? Ya agennya nakal. Apa? Agennya nakal, agen penyalurnya. Agen penyalurnya nakal. Dan Anda nggak kuliah pada saat itu? Di 1 tahun pertama nggak bisa kuliah, soalnya uangnya juga nggak ada, jadi ada potongan gitu. Jadi 1 bulan itu cuma nerima sekitar $200 aja. 1 tahun berikutnya baru kuliah. Baru kuliah. Ganti majikan? Ganti majikan setelah masuk ke tahun yang ketiga, setelah 2 tahun, karena kontrak itu 2 tahun. Oh, kontraknya 2 kerja. tahun. Tapi tahun kedua sudah kuliah ya? Iya, sudah mulai Oke. kuliah. Dan Anda, berarti gini, Anda itu asal dari mana? Dari Ciamis. Dari Ciamis. Maaf, berarti boleh saya katakan keluarga tidak mampu ya? Iya. Keluarga tidak mampu. Anda anak ke? Saya anak keempat. Anak keempat. Apakah semuanya kuliah? Tidak. Tidak. Anda saja? Iya. Anda saja? Oke. Berarti Anda dari keluarga tidak mampu, Anda ingin kuliah karena ingin menjadi guru, tidak bisa di Indonesia karena gajinya kecil, Anda jadi TKW di Hong Kong untuk biaya kuliah. Dan Anda akhirnya berhasil kuliah di Saint Mary University? Saint Mary University dengan predikat cum laude? Iya. Cum laude? Iya. Wow. Itu ambil jurusan apa? Entrepreneur Management in Enter- Business School. Partner manajemen bisnis ya? Ya. Bisnis, oke. Saya mau nanya nih, pertanyaannya sih agak bodoh. Kok bisa cum laude ya? Ya karena saya belajar dengan keras, Mas. Belajar dengan keras? Lebih keras dari orang lain. Lebih keras dari orang lain. Iya. Kenapa Anda harus belajar lebih keras dari orang lain? Karena saya harus memberikan hasil terbaik. Untuk kuliah kan saya susah nih biayanya. Masa sih saya kuliahnya nggak bener gitu? Nggak ada Iya. gunanya juga dong saya kuliah gitu. Iya ya, kalau orang banyak uangnya biasanya kuliahnya nggak bener, nggak apa-apa lah, tahun depan Iya, masih ada orang uangnya. uangnya juga gitu. kan tinggal mengutin di ATM kan. Kalau saya nggak harus kerja dulu gitu. Harus kerja dulu ya baru bisa itu ya. Tapi menarik loh, ini this is very interesting. Anda kan TKW
Gaji berapa waktu itu? Gaji ada beda-beda ya, karena di majikan yang pertama itu sekitar 2,5 juta, 3 juta, di bawah 3 juta lah ya. Tapi setelah di bos yang kedua sering dapat ini juga, sering dapat bonus gitu. Jadi 1 bulan itu bisa dapat 4,5-an. Oh, bos yang kedua lebih baik? Lebih baik. Lebih baik, dan Anda dibiarkan kuliah gitu, maksudnya didukung? Jadi dia tahu kalau saya kuliah, dia tahu kalau saya menulis juga gitu. Sering kalau misalkan saya menang lomba, saya bawa piala ke rumah, saya kasih tahu gitu. Oh gitu, berarti di sana pun ada bos-bos yang, ada majikan-majikan yang baik ya, yang Banyak mendukung kok. ya, banyak ya. Iya. Oke. Jadi dia ini menulis buku ya, buku tentang apa itu? Bukunya banyak sih Mas, karena selama di Hong Kong 6 tahun itu aku jadi kontributor untuk beberapa koran dan majalah di Hong Kong. Nah, aku juga nulis buku, ada sebagian besar sih lebih banyak menyuarakan tentang kondisi para buruh migran ya, kita bilang buruh migran yang ada di Hong Kong seperti itu, karena memang lebih based on true story. Kalau misalkan orang lain kan memotret TKI itu dari luar, karena mereka bukan sebagai orang yang melakukan gitu, bukan sebagai orang yang bekerja di sana, tapi saya memotret kehidupan tenaga kerja Indonesia itu lebih dekat karena saya berada di dalamnya seperti itu. Dan total bukunya sudah 17 buku? Iya. Wow, 17 buku. Oke. Nah, Anda ini kan adalah contoh TKW yang sukses, yang di Hong Kong kebetulan ketemu majikan yang baik dan sebagainya. Tapi kan Anda mengatakan bahwa biasanya kita melihat TKI itu dari sisi luarnya. Berarti ada sisi gelapnya dong sebenarnya. Sebenarnya bukan sisi gelap ya Mas, kalau kita lihat selama ini mungkin contoh tenaga kerja Indonesia yang ada di Arab Saudi misalkan, itu yang ke expose itu lebih banyak yang sisi yang buruknya seperti itu. Jadi persentasenya lebih besar yang gagalnya, yang kena penyiksaan lah, yang kena hukuman mati dan sebagainya. Padahal mungkin sebagian kecil itu ada juga yang sukses loh di Arab Saudi. Kalau di Hong Kong mungkin kebalikannya, lebih banyak yang ke expose itu yang baik-baik misalkan seperti itu. Tapi ya teman-teman yang gagal, yang kena jeratan hutang dan masalah-masalah lainnya juga itu juga. Ya, it's a life lah ya, pasti Yes. ada yang bagus, ada yang tidak baik ya. Oke. Selama 6 tahun di Hong Kong ya, 6 tahun di Hong Kong katanya Anda sampai beli buku buat baca tuh sampai ribuan buku. Iya. Kenapa Anda suka baca buku? Karena memang sejak kecil saya tuh suka baca buku. Terus waktu sekolah SD tuh kan sering gak dikasih uang saku tuh sama nenek. Jadi di sekolahan itu ada perpustakaan, sebenarnya bukan perpustakaan yang bagus gitu, tapi udah jadi gudang gitu. Karena teman-teman kalau ada bel itu langsung larinya ke kantin, aku larinya ke perpustakaan gitu, ngumpet sambil baca buku. Dan ternyata kebiasaan itu terus menerus ketika aku SMP, SMK, sampai aku kuliah. Jadi memang aku suka baca buku. Sampai pulang kampung buka perpustakaan? Iya. Wow. saking banyak bukunya ya. Keren. Luar biasa. Iya, terus Mbak Eni juga setelah pulang ke Indonesia, kembali ke Indonesia tuh membuat gerakan anak petani cerdas. Itu apa, Mbak? Jadi gerakan anak petani cerdas ini sebenarnya awalnya aku sama suamiku itu kan masih kerja di formal lah ya gitu. Kita kerja Senin sampai Jumat. Nah, pas akhir pekan itu kita tuh suka jogging, jalan-jalan ke belakang perumahan karena kan kita tinggal di perumahan. Kita kaget juga ya, karena aku pikir di Kabupaten Bogor itu sudah lebih baik ya dibandingkan di kampung aku ya, di pelosok Ciamis yang jauh banget gitu ke ibu kota. Ternyata kondisinya tidak lebih baik gitu dibandingkan dengan kampung aku di Ciamis. Nah, akhirnya aku sama suamiku berdiskusi kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Kan ada yang satu rumah itu dihuni oleh 3 keluarga, anaknya tuh banyak banget gitu. Kita lihat anak-anak tuh banyak banget, dan ternyata katanya banyak anak-anak yang kelas 1 tuh sampai nggak naik kelas 2 tahun kayak gitu, karena mereka nggak sekolah PAUD, nggak sekolah TK gitu. Akhirnya aku diskusi sama suamiku, ya udah deh kita kan kalau duit nggak punya ya waktu itu. Akhirnya kita buat kelas aja gitu, kayak ngasih les gratis gitu ke anak-anak. Kita ngumpulin anak-anak gitu di kampung. Awalnya sih cuma 15-an anak, sekarang kita sudah di 7 kampung, ada lebih dari 1.000 anak. Belajarnya di rumah? Awalnya sih iya. Oh, kalau sekarang? Sekarang di kampung-kampung gitu, jadi ada yang di musola, ada yang di balai, kayak semacam balai desa kayak gitu. Yang ngajarin apa Mbak Eni sama suami? Aku suami dibantu banyak relawan, banyak Oh, relawan.
dan banyak relawan. Banyak relawan. Anda sendiri tinggalnya domisilinya di mana? Di Bogor di daerah Cijeruk. Oh, berarti Anda mengurusi anak-anak di daerah Bogor tersebut gitu? Iya. Oke. Nah, saya nggak ngerti nih. Ini total siswanya tadi berapa? Lebih 1000-an lebih. 1000 lebih Iya, total di 7 siswanya. kampung. 7 kampung. Mereka bayar Gratis, Mas. gratis. Iya. Oke. Anda gini. Anda jadi TKW dapat S1 cum laude pulang Indonesia ngajar 1000 anak gratis. Lah Anda dapat duit dari mana? Makan apa Anda? Suami saya kan kerja, Mas. Oh, suaminya kerja. Iya, suami saya dosen. Suami dosen. Jadi Anda memang membaktikan diri Anda untuk menolong anak-anak. Berarti ini cita-cita Anda dulu jadi guru itu? Bener. Heeh. Oh. Tapi kan memang saya juga selain ngurusin komunitas gitu, saya juga sering ngisi training kan dibayar juga, Mas. Oh Kalau ngisi iya training. iya, seminar Iya, dan sering sebagainya. ngisi seminar, Ya, Oke. gitu. Nah, mungkin yang saya ingin tanya seperti ini kan banyak orang-orang yang malas sekolah gitu ya, malas sekolah, malas kuliah, malas belajar lah gitu ya. Nah, Anda orang yang dari keluarga tidak mampu gitu. Tapi Anda punya keinginan yang luar biasa untuk menerobos hal tersebut gitu. Ya kan? Apa tipping pointnya tuh apa gitu? Mungkin kalau kita lihat, saya sih nggak pernah ya jadi anak orang kaya, tapi kalau saya lihat gitu, kalau anak orang kaya mungkin mereka memiliki segalanya, Mas. Tapi saya sebagai sebagai anak yang lahir dari keluarga yang tidak mampu, tidak memiliki apa-apa, kecuali harapan Maaf, gitu. saya tidak terima karena banyak orang miskin juga yang anaknya terus jadi berantakan, Pak. Bener Iya, ya, Pak ya? iya. Ada orang tidak mampu juga anaknya malah nggak mau sekolah gitu Iya, contohnya. iya. Tapi kan ini sekarang maksudnya begini, ini kan sekarang bukan masalah anak orang kaya atau orang miskin, tapi kok Anda begitu niatnya sampai nyari WOS nih sampai kuliah gitu loh. Ada orang yang nggak punya duit, ya udahlah saya emang nggak punya duit, udahlah. Nah, gitu kan malah minta-minta di jalan. Nah, Iya, kan iya. gitu kan. Kalau saya kan memang merasakan sendiri ya, saya melihat keluarga saya kan memang nggak punya apa-apa gitu, tapi yang saya punya saat itu hanyalah harapan gitu, Mas, harapan untuk bisa hidup lebih baik, harapan supaya keluarga saya itu tidak turun temurun tuh dikasih warisannya kemiskinan gitu. Jadi satu-satunya yang bisa saya lakukan ya itu tadi saya tidak melihat opportunity lain gitu. Saya ngapain gitu, dengan apa saya bisa memutus mata rantai kemiskinan dalam keluarga saya. Satu-satunya harapan saya adalah dengan pendidikan. Dengan pendidikan. Gimana nih Pak ngelihat seperti ini nih Pak? Super. Super ya Pak. Super. Kata-katanya menarik loh, memutus rantai kemiskinan. Nah itu. Sama seperti yang Anda lakukan nih, kalau bisa mengurangi kaum duafa kan, memutus rantai kemiskinan tersebut. Ya. Nah Anda sekarang akhirnya membuka sekolah tersebut, ya tujuannya juga untuk memutus rantai kemiskinan orang-orang tersebut ya. Betul. Supaya mereka yang tidak mampu bisa sekolah, bisa belajar ya. Iya. Ya mudah-mudahan lebih banyak orang seperti ini di Indonesia. Kalau banyak seorang seperti ini di Indonesia bisa maju juga. Terus dukungan dari mana aja? Banyak sih, Mas, alhamdulillah. Jadi ketika kita awalnya kan anak-anak kita hanya sedikit gitu, kita tuh masih mampu dari kantong pribadi gitu. Betul. Tapi lama-lama ketika anaknya sudah menjadi banyak, ada seratusan anak, kita udah nggak sanggup lagi. Akhirnya kita share di media sosial, dan ternyata respon teman-teman di media sosial tuh sangat bagus Positif. sekali gitu, sangat positif. Sehingga ternyata setelah sekarang 3 tahun berjalan, teman-teman yang dari luar negeri, dari 5 benua tuh ada gitu yang jadi Oh ya? donatur. Jadi donatur? Mereka punya anak asuh di Indonesia, ngasih beasiswa kayak gitu. Ada lebih dari 300 anak yang dapat beasiswa sampai sekarang. Wah, luar biasa. Menarik ya. Ini menarik loh. TKW ya, TKW keluarga, maaf ya, ini saya ngomongnya sedikit keras. Keluarga miskin jadi TKW, S1 cum laude jadi guru gitu ya. Nah, nggak tahu nih penonton saya di Hitam Putih di rumah nih, apakah Anda juga keluarga tidak mampu jadi TKW juga, atau Anda keluarga kaya raya tapi bolos sekolah, saya nggak ngerti nih. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan inspirasi. Ini adalah sosok-sosok yang bisa mengubah bangsa kita gitu. Karena tadi kata-katanya bagus sekali, memutus mata rantai kemiskinan. Nah, Indonesia itu
wah Indonesia itu mungkin negara termiskin keberapa gitu kan ya. Iya. Tapi Anda berusaha merubah ini. Bagus. Terima kasih secara pribadi buat Anda berdua ya, karena ini bisa menginspirasi penonton kita di Hitam Putih, dan saya yakin kok. Saya nggak muluk-muluk loh. Jadi penonton saya berharap sederhana. Kalau 1% aja dari penonton di Hitam Putih tergolak hatinya untuk melakukan hal yang sama, itu udah luar biasa. Nggak usah 100%, 1% saja ya tergolak hatinya, itu udah luar biasa. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan Anda inspirasi dan ide bahwa itu yang punya, dia cuma punya harapan, tapi bukan cuma punya harapan loh, harapannya dilakukan, bukan hanya punya harapan. Kalau punya harapan diam saja ya nggak jadi apa-apa. Punya harapan, punya mimpi, dan dilakukan. Benar ya? Betul. Baik. Habis ini saya akan bertanya dengan Ustadz Wijayanto tentang hal-hal seperti ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Nabi ditanya tentang orang beriman, bukan orang sholat terus, puasa terus. Karena ada orang yang dipuji, orang yang agamanya bagus, sholatnya sampai jidatnya hitam, bacaannya bagus. Bismillahirrahmanirrahim.